Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Astri Purwati di Lakademia Family YouTube channel. Nah, kali ini ya di video yang singkat ini saya ingin menjelaskan terkait dengan banyaknya pertanyaan dari para Bapak Ibu dosen sekalian terkait bagaimana cara perhitungan untuk lebihan KUM angka kredit penelitian saat pengajuan jabatan fungsional dosen. Nah, untuk lebihan KUM ya yang diakui itu memang hanya KUM penelitian. Nah, KUM penelitian jabatan fungsional mana yang diakui dan dapat digunakan untuk kenaikan jabatan fungsional berikutnya? Di sini yang diakui adalah mulai dari jabatan fungsional lektor ya. Untuk asisten ahli ya, jika ada lebihan ya pada saat pengajuan asisten ahli, KUM penelitiannya itu tidak dihitung. Tetapi pada saat dari asisten ahli ke lektor dan sudah memperoleh lektor dan memiliki lebihan KUM angka kredit, nah maka lebihan KUM angka kredit pada saat Anda memperoleh jabatan fungsional lektor tersebut sudah dapat dihitung untuk pelaksanaan penelitian. Sebelumnya saya juga sudah menjelaskan terkait dengan perubahan PO/PAK yang mulai berlaku pada bulan Juli tahun 2020. PO/PAK bulan Juli tahun 2020 ini adalah PO/PAK hasil revisi dari PO/PAK 2019, dan kebetulan sekali di PO/PAK yang mulai diberlakukan ini sudah terjadi yang namanya perubahan angka kredit untuk perhitungan KUM lebihan ya untuk pelaksanaan penelitian. Yang semula ya pada PO/PAK 2019 sebelumnya itu yang dapat dipergunakan di sana dijelaskan paling banyak adalah sebesar 60%, dan di PO/PAK 2019 plus revisi ini turun angkanya ya, yang dapat digunakan lebihan KUM-nya itu hanya sebesar 40%. Oke. Nah, kita langsung masuk ke perhitungannya. Bagaimana cara perhitungan apabila Anda memiliki lebihan KUM di bidang penelitian untuk kenaikan jabatan fungsional. Di sini saya berikan contoh seorang dosen ya ingin naik ke jabatan fungsional lektor kepala ya dengan KUM 400. Oke. Nah, di sini ada dosen A ya. Jika Anda lihat di sini ya, historinya adalah dosen A itu mengajukan jabatan fungsional asisten ahli 150 ke lektor 200 ini pada tahun 2017 dengan lebihan KUM bidang penelitian sebanyak 60. Jadi pada saat pengajuan ini KUM bidang penelitian ya oleh dosen ini adalah sebanyak 60 yang masih di saving ya pada jabatan fungsional lektornya. Nah, tahun 2017 ini artinya 2 tahun kemudian 2019 seharusnya dia sudah bisa mengajukan kenaikan jabatan fungsional ya dari lektor 200 entah itu ke lektor 300 ataupun lektor kepala. Nah, pada tahun 2020 ya, 2020 ini dosen A ini mengajukan kenaikan jabatan fungsional dari lektor 200. Nah, ini dia langsung melewati lektor 300 dan langsung menuju lektor kepala 400. Oke. Nah, di sini ya dosen ini kita akan coba simulasikan perhitungan lebihan KUM angka kredit dia yang sebelumnya ya sebanyak 60 ini tadi sesuai dengan PO/PAK 2019 plus revisi, yang mana lebihan KUM yang dapat diakui itu maksimal sebesar 40%. Oke. Nah, ini adalah perhitungannya ya. Kita hitung dulu kebutuhan KUM dari lektor 200 ke lektor kepala 400. Dari lektor 200 ke lektor kepala 400 ini memerlukan KUM sebanyak 200 ya. Ini terlepas dari ijazahnya mau magister ataupun doktor sesuai dengan syarat-syaratnya itu silahkan Anda lihat video-video sebelumnya. Nah, di sini ya yang dibutuhkan
adalah 40% bidang pendidikan, artinya 80 kum, 40% bidang penelitian juga 80 kum. Ini minimal 0,5, maksimal 10% pengabdian kepada masyarakat. Ini artinya kumnya antara 0,5 paling sedikit hingga maksimal 20. Untuk penunjang yaitu minimal 0,5, maksimal ya juga 10%, artinya ini kumnya 0,5 hingga 20 ya. Nah, di sini ya kum yang dapat diakui itu adalah kum penelitian lebihannya. Artinya hitungan lebihan kum 40% tadi akan kita masukkan ke perhitungan 40% penelitian ini, yaitu sebesar 80 kum kebutuhannya jika dia mengajukan kenaikan dari lektor 200 ke lektor kepala 400. Nah, lebihan kum penelitian tadi ya, kita coba hitung dulu. Lebihan kum penelitiannya kan tadi ada 60 ya, yang dapat diakui adalah sebesar 40%. Jadi 40% dari 60 ini tadi artinya maksimal 24 kum ini dapat diakui untuk tambahan kum penelitian dosen ini tadi, yaitu menambah 80 kum yang dibutuhkan. Nah, tadi kan total kum penelitian yang dibutuhkan adalah 80. Nah, 80 tinggal dikurang saja dengan 24 lebihan kum ini tadi. Artinya kum ya yang dibutuhkan yaitu sebanyak 56 kum penelitian. Nah, meskipun ini dapat mengurangi secara langsung ya kum penelitian yang Anda butuhkan untuk kenaikan jabatan fungsional, tetapi tetap saja sebaiknya pengajuan jabatan fungsional kita yaitu kumnya memang sesuai dengan aturan yang ada, itu dilengkapi saja dulu. Jadi apabila nanti tim PAK ya untuk bidang penelitian ini kan biasanya tidak full nilai yang kita dapatkan, karena tim PAK akan cek lagi publikasinya, kelayakan dari jurnal-jurnalnya dan segala macamnya. Tentu nilainya dari yang maksimal akan berkurang dan berkurang. Makanya biasanya lebihan kum untuk penelitian ya ini dapat digunakan untuk menutupi kekurangan-kekurangan penilaian penelitian kita yang sudah memang dipotong-potong oleh hasil review tim PAK. Nah, jadi ini tadi ya ketentuan dari perhitungan kum lebihan angka kredit untuk penelitian yang tadinya dapat diterima, yaitu lebihan kum mulai dari jabatan fungsional lektor. Asisten ahli itu tidak diterima. Oke. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan ya. Semoga video singkat ini membantu ya dan mencerahkan Bapak Ibu sekalian dalam mengetahui sebenarnya lebihan kum penelitian kita itu dapat digunakan berapa persen ya dan untuk apa ya, dan semoga video ini dapat memudahkan proses kenaikan jabatan fungsional kita semuanya. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Dukung terus La Academia Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.